warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'dah. Kita melanjutkan pembelajaran tafsir Jalalain, tafsir Ibris, yang mana pada kesempatan kali ini telah sampai pada surah Al-Infitar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u nalikane utawi langit. Idzas samaa'u nalikane utawi langit infatarat iku sigar apa langit. Atau boleh dimaknani seperti ini. Idzas samaa'u nalikane sigar apa langit. Jadi sigarnya itu disisipkan sebelum kata as-sama. Idzas sama'u nalikane sigar apa langit, infatarat tegese sigar apa langit. Ai insyaqqat tegese sigar apa langit. Wa idzal kawakibu lan nalikane utawi pira-pira lintang, intasarat iku rontok apa lintang. In kotoat tegese podo rontok watasa kotot dan rontok podo rontok. Dalam tafsir yang tertulis in kotot tegese entek, maksudnya habis masa edarnya, edarnya. Wa idzal biharu lan nalikane utawi piro-piro segara nalikane utawi piro-piro segara fujirat iku den temokake apa segara. Wa idal kuburu lan nalikane utawi pira-pira kuburan bu'sirat iku den bongkar. Iku den bongkar tegese den walik lemai. Alimat mongko weruh sapa nafsun sapa awak-awakan ma ing perkara ing bareng qaddamat kang wis dinyenake sapa nafas wama lan perkara akhirat kang ngendi-ngendi tegese ngakhirake sapa nafas. Ya ayyuhal insanu he eling-eling al insanu sapa manusa sing kafir ma utawi apa to gharraka kang bujuk apa maka ing sira birabbika kelawan pangeran ira al-karimi kang mulya kang loman alladzi dzat khalaqa kang dadekake sapa alladzi fasawaka mongko dadekake sapa alladzi fa'adalaka mongko dadekake sedengan fi ayyi suratin ing dalem endi-endi rupa. Ma di situ adalah silah atau zaidah, tambahan. Sya akan karep sapa alladzi fi ayyi suratin ing dalem endi-endi rupa. Ma di situ adalah tambahan. Ma utawi ma silatun iku silat utawi ma zaidatun adalah tambahan. Sya'a kang karep sapa pangeranmu, kang karep sapa alladzi
rokabak nusun sopo Allah jika ing sira. Kita bahas dari awal nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'u nalikane utawi langit infatorat iku rontok apa langit. Iku sigar apa langit. Jadi pada kejadian pada hari kiamat itu yang pertama adalah langit pada masa itu sigar, ya kan? Sigar, jadi rusak, serusak-rusaknya langit. Kemudian karena langitnya itu rusak, langit sebagai tempat berpijarnya planet-planet dan bintang-bintang, ya kan, rusak, maka apa yang menempel di langit itu juga ikutan rontok, rusak. Jadi kalau kita mengatakan bahwasannya dalam ilmu fisika itu langit adalah batas melihatnya manusia, batas kemampuan melihat manusia. Jadi manusia melihat ke atas, ya kan, batasnya dia melihat itu ya langit itu. Seperti itu batasnya melihat. Kemudian karena langitnya itu rusak, langitnya itu sigar, ya, langitnya itu sigar, maka apa yang menempel di langit seperti bintang, ya kan, dan lain-lain itu juga ikutan rontok, rusak, dan menimpa bumi atau masuk ke dalam jalur edarnya bumi. Kemudian disambung ke ayat kedua, wa idzal kawakibul nalikane utawi pira-pira lintang atau planet-planet intasarat iku rontok. Jadi karena waktu itu, ya kan, selain memang semua tata surya, ya kan, di alam semesta yang di luar semua, maksudnya di semua planet itu mengalami yang namanya saat-saat kerusakan. Poros edarnya rusak, ya kan, berhenti total hingga akhirnya saling bertabrakan, mengakibatkan kerusakan yang sangat luar biasa. Hingga terjadilah yang namanya hari kiamat. Seperti itu. Jadi itu banyak diingkari oleh orang-orang kafir. Masa iya bumi yang segini besarnya, ya kan, bumi yang segini damainya, kok nanti itu bisa rusak? Padahal jika dilihat, bumi itu termasuk planet yang paling kecil di antara planet-planet yang lainnya. Meskipun bisa ditempati, itu paling kecil. Maka jika kita ingin melihat secara lebih jauh, ya kan, kita harus mempelajari ilmu-ilmu lain yang menunjang dan membuka cakrawala berpikir kita bahwasanya memang bumi itu sesuatu yang kecil dibanding dengan planet-planet yang lain. Contohnya dalam ilmu fisika, ya kan, dan lain-lain, ilmu perbintangan yang membahas tentang bagaimana cara melihat bintang, kemudian bagaimana cara mengatur jaraknya, bagaimana cara menghitung jarak antara bumi ke matahari dan lain-lain. Jika dibandingkan dengan matahari saja luar biasa. Seperti itu. Dan itu tidak hanya itu saja, dan nanti pada akhirnya itu semua akan mengalami yang namanya kerusakan. Wa idzal biharu lan alikane utawi pira-pira segara fujirat iku den temokake, ai futihat den buka ba'duha apa sebagian segara fi ba'din ing dalem sebagian. Fasarat mangko dadi apa segara, maka kemudian segara itu laut. Bahron, fasarat mangko dadi apa segara, bahron iku dadi segara wahidan kang siji, jadi satu segara. Wahtalata lan campur al adbu apa air tawar wal bil milhi lawan air asin. Jadi ketika di dunia normal seperti ini kan, itu ada aliran air yang dari atas, dari sungai-sungai itu kan dalam keadaan tawar, kemudian sampai ke laut, ya kan, sampai ke laut. Yang air tawar karena jumlahnya sedikit, ya kan, jumlahnya sedikit tidak bisa menawarkan air yang di laut. Begitu juga yang di laut karena jaraknya antara air laut dengan air tawar itu
yang lebih di atas adalah air tawar, maka air lautnya juga tidak bisa menghasilkan air tawar. Namun pada akhirnya nanti keduanya itu akan bersatu, disatukan oleh Allah, dibuka sekat antara keduanya, sehingga antara keduanya itu nanti akan bersatu dan mengakibatkan banjir yang sangat luar biasa. Seperti itu. Jadi nanti kan kita itu kadang itu mengambil air dari air tanah ya. Di bawah tanah itu ada aliran air. Maka di situ itu nanti sekat-sekatnya itu akan diambil oleh Gusti Allah, dirusak oleh Gusti Allah, sehingga akan bercampur antara air yang tawar dengan air yang asin. Seperti itu. Jadi ketika kita itu membahas ayat-ayat seperti ini, ya kan, kok kita itu tahu artinya, maka kita itu nanti selain memang kita merasa bahwasanya kita itu makhluk yang lemah, kita itu otomatis akan bertambah imannya. Maka disunahkan ketika membaca ayat-ayat seperti ini, ya kan, kita itu berdoa memohon keselamatan. Ya Allah Gusti, mohon selamatkan kami beserta keluarga kami, ya, beserta orang-orang yang menjadi pahlawan bagi kami, para guru, para murid-murid, ya kan. Kemudian seluruh kaum muslimin didoakan semuanya agar semuanya itu selamat. Gitu. Lah ketika mendapatkan ayat-ayat, ya kan, yang menceritakan tentang sesuatu yang enak, contohnya menceritakan tentang surga, maka kita berdoa juga disunahkan untuk berdoa, ya Allah, semoga Engkau masukkan kami ke dalam surga dan Engkau berikan nikmat sebagaimana Engkau janjikan kepada para syuhada, para sholihin, ya kan, dan para anbiya. Seperti itu. Maka penting sekali untuk kita itu tidak hanya membaca Al-Quran, tapi juga memahami artinya, memahami maksudnya, ya kan. Arti sama maksud di sini berbeda ya, tafsirannya. Karena apa? Bisa membaca terjemahannya, ya tahu artinya, tapi belum tentu mampu memahami isinya. Seperti itu. Jadi ada orang yang mampu untuk menerjemahkan, ya kan, mampu menerjemahkan lah ya, membaca terjemahan, tapi tidak mampu untuk mengambil ilmu yang ada dalam Al-Quran. Maka solusinya bagaimana? Ya mengaji tafsir bersama seorang guru yang memang memiliki keahlian di bidangnya, sehingga apa yang diungkapkan, apa yang diajarkan itu menjadi ilmu yang bisa dipahami dan bermanfaat. Seperti itu. Wa idal kuburu lanalikane utawi pira-pira kubur bu'sirat iku den bongkar. Ai kulliba tegese den walek apa turabuha apa tanahe kubur, wa bu'isa lan den bangkitkan, wa bu'isa lan den bangkitake, lan den tangekake mautaha apa mayit-mayite kubur. Jadi kejadian pada hari kiamat, ya kan? Kejadian pada hari kiamat itu salah satunya adalah itu tadi, para manusia yang sudah ada dalam kubur itu kan ditiup sangkakala yang kedua. Hingga akhirnya orang-orang yang sudah meninggal lama maupun yang meninggal baru itu akan muncul ke permukaan, ya kan? Muncul hidup kembali atas izin Allah. Seperti itulah, itu semuanya itu sudah menjadi agenda dalam kiamat. Wa jawabu idza lan ta jawab idza wa malan perkara utifa kang den atofake apa ma alaiha ing atase idza. Dan ini adalah jawaban dari idza tadi. Alimat mongko bakal weruh, mongko weruh sapa nafsun, sapa awak-awakan. Ai kullu nafsin tegese saben-saben awak-awakan waqta hadhil madhkurat ing dalem iki-ikilah wektu, ing dalem wektu iki-ikilah perkara kang den tutur. Wa huwa utawi al waqtu iku yaumul kiamat, iku dina kiamat. Jadi ketika sudah melihat fenomena-fenomena tadi, ya kan, dimulai dengan salah satunya adalah langit yang terbelah, maksudnya sudah rusak langitnya, kemudian planet-planet
yang mulai rontok dan memasuki poros edar bumi sehingga merusak bumi itu sendiri. Kemudian air laut yang meluap ke daratan sehingga orang yang ada di daratan itu termakan oleh air laut. Kemudian kubur-kuburan, ini berarti setelah meninggal. Kubur-kuburan itu mayat-mayatnya itu dibangkitkan dari alam kubur. Maka mereka itu baru tahu, inilah yang dinamakan hari kiamat. Lagi sadar. Ya kan, lagi sadar. Bahwasanya apa? Lagi sadar bahwasanya apa itu hari kiamat dan apa yang dilakukan. Ini ayat sambungan ayatnya. Alimat nafsun mongko weruh sapa nafsun awa-awaan. Ma ing perkara kodamat kang wis dinginake apa nafas minal a'mali saking pira-pira ngamal wa malan perkara akhirat kang ngendi-ngendi tegese ngakhirake sapa nafas minha saking akmal falam takmalhu mongko orang lakoni sapa nafas hu ing ma. Jadi ketika hari kiamat itu sudah datang, sudah melihat fenomena-fenomena itu ya, orang-orang itu baru pada sadar bahwasanya apa yang ia lakukan yang sifatnya itu baik, ya kan, itu akan sangat bermanfaat. Dan apa yang ia tinggalkan dan itu sesuatu yang buruk, dia akan sangat bersyukur. Umpamanya ada orang punya rencana, dia itu seorang pejabat, punya rencana korupsi, ya kan? Delalah di umur yang baru berumur, gampangannya dia itu berumur 50 tahun. Delalah ketika dia menjabat itu umur 49, dia punya rencana, nanti saya di akhir-akhir jabatan saya akan korupsi. Delalah di umur 50, ya kan? Setelah punya rencana seperti itu, tidak jadi, belum sampai dilaksanakan dia keburu meninggal. Sedang melaksanakan enggak jadi, ya kan? Atau dia itu punya rencana korupsi, ya kan? Tetapi dia itu masih memiliki hati, ya Allah saya ini sesuatu yang salah, ya kan? Dengan pertimbangan hati nuraninya ya, ini sesuatu yang salah, jika saya lakukan saya akan mendapatkan dosa. Rasido, gara-gara dia itu membatalkan apa yang menjadi rencananya, dan rencana itu buruk, ya kan, hingga akhirnya dia itu ketika di hari kiamat ini, ketika dibangkitkan itu, dia itu akan sangat bersyukur. Alhamdulillah, dulu kok enggak jadi saya lakukan korupsi, kok mbok menawa tak lakoni tidak malah tambah angel hisabku, tambah angel waktu saya itu menghapus dan mengobong dosa-dosa saya. Begitu juga ketika ada orang, ya kan, yang terlanjur memiliki rencana yang baik, kok diende-ende hingga akhirnya rencana yang baik ini tidak jadi terlaksana, maka mereka juga menyesal saat itu. Menyesal meskipun sudah ada totalan pahalanya ya. Tapi gara-gara diende-ende hingga akhirnya tidak jadi dilaksanakan. Maka apabila kita itu sejak kecil, ya kan, wis dibiasakan dengan sesuatu yang baik, dikon sholat duha, dikon maca Quran, diwari maca Quran yang baik dan benar, sesuai dengan qiraatnya, sesuai dengan tartilnya, tahsinnya dan lain-lain, fasohahnya juga jelas. Maka itu semua itu sebenarnya adalah membiasakan kita sejak dari kecil agar kita itu sudah memiliki bekal. Ya kan? Karena apa? Kita nggak tahu sampai kapan umur kita. Banyak sekali orang-orang yang masih kecil, ya kan, itu sudah diambil oleh Allah. Dan juga tidak sedikit orang yang sudah besar, tapi dia itu belum sadar bahwasanya dia itu belum memiliki bekal yang cukup untuk menghadap kepada Allah. Sudah besar, sudah tua ya, tapi belum memiliki kesadaran untuk mencari bekal yang cukup. Maka apabila kita itu masih punya umur, ya kan, umur kecil, ojo duwe ini pemikiran bahwasanya aku kecil, umurku masih lama, itu jangan sampai seperti itu. Karena apa? Kita nggak tahu sampai kapan kita akan
berumur. Maka selagi masih punya umur, lakukan sesuatu yang baik. Wayai sholat duha, wayai sholat wajib ya sholat wajib, wayai sholat tahajud ya sholat tahajud, wayai rawatib ya rawatib, wayai sedekah ya sedekah. Jangan sampai ditunda. Seperti itu. Dan jangan sampai punya pemikiran seperti ini. Umurku aja nom. Saya ingin mencoba hal-hal yang buruk-buruk dulu, nanti ketika wis tua aku apa jenenge tobat mesti masuk surga. Nah, itu nek sampai tua kamu kalau kamu umurmu sampai tua, tapi kalau kamu ternyata itu takdir Gusti Allah meninggal dalam keadaan muda bagaimana dan belum sempat tobat. Maka jangan sampai punya pemikiran untuk mencoba hal-hal yang buruk. Ya kan? Jangan sampai punya pemikiran untuk mencoba hal-hal yang buruk. Karena apa? Sesuatu hal yang buruk itu sifatnya itu membuat ketagihan dan akan sulit untuk meninggalkannya. Ya kan? Akan sulit untuk meninggalkannya. Maka jangan sampai punya pemikiran untuk mencoba hal-hal yang buruk. Cobalah hal-hal yang baik dan lakukan sesuatu yang baik. Seperti itu.